Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Seluruh calon-calon jamaah haji, terkhusus calon jamaah haji PT Saudi Patria Wisata dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus lagi yang nomor porsinya telah masuk siap berangkat, yang tertunda karena pandemi corona. Mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan, sehingga semua kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu selalu memuji, memuja, menyanjung Allah yang setiap saat, setiap waktu, selalu dan senantiasa memberikan nikmat rahmatnya kepada kita, dan tidak pernah sedetik pun berhenti meninggalkan kita. Dan terhadap nikmat tersebut, sikap yang harus kita tampakkan, sikap yang harus kita tunjukkan adalah dengan mensyukurinya, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, dan kita tampakkan dalam wujud selalu mengucapkan ungkapan Alhamdulillah. Yang kedua, salam salawat atas kekasih Allah, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita juga memiliki rasa rindu untuk datang ke kota beliau, yaitu Madinah Al-Munawwarah, yang kita juga ingin bertetangga dengan beliau di dunia dan terlebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan kelak semua kita di akhirat mendapat kehormatan membersamai beliau masuk surga. Minimal kita mendapat pengakuan dari beliau sebagai umatnya. Para jamaah dimanapun berada, dari sekian bacaan, doa, ucapan yang wajib dihafal di luar kepala dan harus menyelami dan memahami maknanya, bagi calon jamaah haji, bacaan itu tak lain dan tak bukan adalah talbiyah. Itulah sebabnya
kita selalu menekankan kepada jamaah sambil menunggu keputusan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, maka pemantapan tentang perangkat-perangkat ilmu yang menyertainya, baik itu fisik, non-fisik, maupun materi, semaksimal dan seoptimal mungkin kita persiapkan agar jargon yang selama ini selalu kita dengungkan dapat tercapai, yaitu sekali berhaji bernilai. Jangan sampai berhaji secara fikih semuanya sah, tapi nilainya tidak ada. Maka sangat disayangkan pengorbanan kita yang tidak sedikit, baik pengorbanan materi, tenaga, pikiran, dan juga harta. Maka akan sangat kasihan jika haji itu tidak punya nilai. Jadi jargon yang harus selalu kita hafal yaitu sekali berhaji bernilai. Itulah sebabnya PT Saudi Patria Wisata secara periodik bergilir. Setiap tanggal 10 kita mengikuti manasik. Meskipun manasiknya secara tidak langsung, tapi insya Allah terekam di handphone masing-masing. Setiap saat bisa kita buka, kapanpun kita. Adapun pada kesempatan ini ada satu tema yang cukup sentral, cukup penting untuk kita ketahui, yaitu tentang makna hakikat ucapan talbiyah. Itulah sehingga ucapan doa yang wajib kita hafal di luar kepala adalah talbiyah. Talbiyah ini diucapkan ketika kita telah berniat dan mengenakan pakaian ihram, maka tidak ada bacaan yang terbaik yang kita ucapkan kecuali talbiyah. Ingat, dalam keadaan berpakaian ihram, tidak ada bacaan, tidak ada doa terbaik yang diulang-ulang setiap saat, setiap waktu, kecuali bacaan tersebut adalah talbiyah. Talbiyah ini harus dihafal di luar kepala. Labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya semua pujian, semua nikmat, semua kerajaan itu adalah milikmu dan tiada sekutu bagimu. Para jamaah, ucapan ini sekilas sederhana, tetapi dia memiliki makna yang begitu mendalam, sehingga perlu untuk kita pahami secara seksama. Sehingga bukan sekedar kita mengulang-ulang sambil tidur-tiduran, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukan sekedar diulang-ulang, tapi kita memahami makna di balik itu. Apa yang kita ucapkan itu, sehingga kami selalu menganjurkan kepada seluruh jamaah haji, khususnya di PT Saudi Patria Wisata, untuk menghafal bacaan talbiyah ini di luar kepala, jika perlu dengan makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Bacaan talbiyah ini karena di dalamnya itu mengandung unsur tauhid, yang merupakan ruh dari semua ibadah itu adalah tauhid. Karena tanpa tauhid ini seluruh ibadah akan kembali ke titik nol. Sebagaimana bilangan berapapun, jika dikalikan nol,
hasilnya akan kembali ke titik nol. 0 kali 1000 hasilnya akan 0. 0 kali 1.000.000 hasilnya 0. 0 kali 1.000.000.000 hasilnya 0. 0 kali 1.000.000.000 pun hasilnya juga kembali ke titik nol. Itulah sehingga di dalam Quran, ketika tauhid ini rusak, ibadah apapun, la yahbatanna amaluka, amalan itu akan terhapus sedemikian rupa. Itulah sehingga bacaan talbiyah ini begitu penting, karena di dalamnya menunjukkan nilai ketauhidan. Yang kedua, tauhid itu merupakan ruh seluruh ibadah kita. Baik ibadah sholat, zakat, termasuk haji, ruhnya adalah di tauhid. Di samping bacaan talbiyah itu merupakan syiar ketika kita melaksanakan ibadah haji. Betapa tidak sedikit orang yang merindukan untuk hadir di tanah suci, ketika melihat televisi, mendengar bacaan talbiyah bergetar hatinya. Ketika dia mendengar talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kadang-kadang kita bergetar mendengarnya, kerinduan tak tertahankan, dan setiap hati seorang mukmin maka terpaut kepadanya. Itulah sehingga perlunya kita memahami, menggali secara mendalam makna di balik bacaan talbiyah bagi jamaah haji dan umroh. Kandungan yang pertama, ketika kita menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ungkapan ini, kenapa kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu? Apakah Allah sebelumnya pernah memanggilnya? Itulah sehingga di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wa'adzin finnasi bil hajj, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan sebagai jawaban panggilan itu kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Jadi panggilan itu terdengungkan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, dan kita ditakdirkan, dipilih oleh Allah dengan segala kemudahan memenuhi panggilan itu. Jadi talbiyah itu adalah pemenuhan seruan atas panggilan Allah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Itulah sehingga para ulama memahami panggilan di dalam kehidupan ini ada panggilan harian, ada panggilan tahunan, ada panggilan seumur hidup sekali. Dan ini panggilan harian adalah kumandang azan ibadah sholat. Ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, mari kita mendirikan sholat. Lalu yang kedua panggilan tahunan, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini seumur hidup satu kali dilaksanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir nanti kita dipanggil pulang ke kampung halaman. Di mana kampung halaman kita? Kampung halaman kita bukan dunia ini. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia inilah tempat sementara. Dunia ini adalah tempat fana yang diibaratkan musafir kita berteduh sejenak. Setelah hilang kelelahan, kita melanjutkan lagi perjalanan. Dan kampung halaman kita tak lain dan tak bukan adalah surga. Dan mudah-mudahan panggilan terakhir itu kita termasuk orang yang kembali kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, masuk surganya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu, karena sebelumnya memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggilnya.
Ini sebagai jawaban atas seruan Allah lewat lidah kekasihnya. Wa adzin finnasi bil hajj, seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita memenuhi panggilan itu karena kita ditakdirkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu. Labbaika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini mengajarkan ketauhidan, kemurnian tauhid, karena kita mengatakan kepada Allah, tidak ada sekutu bagimu. Perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah haji ini potensi riaknya itu besar. Potensi untuk menyembunyikan itu susah. Kadang-kadang yang berangkat 2 orang, 1 mobil, yang ngantar bermobil-mobil, sehingga kita kesulitan menyembunyikan ibadah haji ini. Karena dia memiliki potensi ria yang begitu besar, maka kita jaga baik-baik. Sehingga tatkala talbiyah kita serukan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita di dalam Al-Quran, agama ini kita amalkan, perintah apapun kita amalkan, semuanya semata hanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri menjalankan agama ini. Itulah sehingga ketika kita mengulang-ulang labbaika la syarika lak, maka kita senantiasa memurnikan tauhid agar senantiasa kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan ruh semua ibadah. Ruh ibadah sholat itu tauhid, ruh ibadah jihad itu tauhid, ruh ibadah zakat itu tauhid, ruh ibadah haji juga tauhid. Ibadah apapun yang kita lakukan, ruhnya adalah tauhid. Karena di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65 begitu riskan dan begitu krusialnya, begitu bahayanya ketika tauhid ini menjadi rusak. Sehingga Allah mengancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya hapuslah seluruh amalanmu. Itulah sehingga kita senantiasa menjaga ketauhidan kita dan kita berusaha istiqomah di dalamnya dalam mempertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu di dalam talbiyah ada ungkapan innal hamda, sesungguhnya pujian. Pujian itu hanyalah milik Allah. Siapapun manusia yang kita puji dalam kehidupan ini, kita akan menemukan kekecewaan. Betapa banyak diagungkan, dipuji, disanjung ketika menjabat, ketika berkuasa. Ketika kekuasaan itu hilang, ketika jabatan itu berpindah tangan, maka berubah menjadi makian. Kenapa seperti itu? Kenapa 180 derajat bertolak belakang? Karena memang selain Allah itu tidak layak untuk dipuji. Pujian itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memuji seseorang itu sifatnya temporer saja, nisbi, sementara. Kita puji hari ini, besok kita maki. Itulah sebabnya pujian itu adalah hanya milik Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dimanapun berada, ungkapan innal hamda ini begitu mendalamnya sehingga pintu pertama menjadi pribadi yang objektif, pribadi yang netral, pribadi yang suci. Kita harus membuang seluruh ego kita, baik itu ego pribadi, ego kelompok, ego golongan. Karena kita selalu berlebih-lebihan menyanjung memuji diri, menyanjung memuji kelompok, golongan, menyanjung memuji golongan. Ini sesuatu yang tidak sehat dan ini merusak rohani kita, dan ini menjadi penutup rohani kita
sehingga akhirnya kita terganjal sedemikian rupa. Itulah sehingga untuk membuka penutup rohani, maka kita harus membuang pujian sanjungan kepada makhluk. Kadang-kadang kita memuji seorang tokoh, baik itu tokoh politik, tokoh olahragawan, aktor, artis, memuji kekayaan, memuji kecantikan, ketampanan, jabatan, kedudukan. Kita puji setinggi langit. Kadang-kadang seseorang memuji seorang pemimpin di saat menjabat. Setelah tidak memimpin, lalu ditinggalkan, dia memuji yang lainnya. Itu banyak dalam realita kehidupan seperti ini. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin harus sadar, yang paling berhak dipuji, yang paling berhak dipuja, yang paling berhak disanjung, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga dalam talbiyah kita ucapkan, innal hamda, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'mata, lalu nikmat. Nikmat yang kita miliki, nikmat yang kita nikmati, seluruhnya bersumber dari Allah. Bahkan kita nikmat berhaji, jangan dikira biayanya itu karena jerih payah jungkir balik kita, peras keringat banting tulang kita. Kalau kita mengatakan memahami seperti itu, apa bedanya kita dengan Qarun? Ketika diberi harta yang banyak, dia lupakan Allah. Dia katakan harta ini disebabkan karena ilmu yang ada padaku. Kita tidak ingin seperti Qarun. Kita ingin seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mendapatkan nikmat, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalam talbiyah kita disadarkan kembali. Wa ni'mata, seluruh nikmat. Karena nikmat Allah itu begitu berlimpah ruah kepada kita. Bahkan di dalam Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak sanggup menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tapi ingat bahwa nikmat itu sumbernya adalah dari Allah. Meskipun lewat mata rantai yang sangat panjang, kita nggak mungkin kerja keras. Kalau jantung kita diganggu sedikit saja, kita nggak bisa berbuat banyak. Ginjal kita dirubah sedikit oleh Allah, kita nggak berbuat apa-apa. Semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah, berhamburan, berlimpah. Banyak nikmat Allah. Kan di dalam Quran surah Ar-Rahman, ada satu ayat yang berulang-ulang. Itu sindiran sekaligus menohok perasaan kita. Orang kalau disindir 3 kali, mungkin itu sudah cukup. Tapi ini berulang kali. Bukan 2, bukan 3 kali, berulang kali. Ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi mana yang nikmat itu bukan dari Allah? Tidak ada. Nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat semuanya dari Allah. Jadi kita ini kalau mampu berhaji, sesungguhnya kemampuan berhaji itu juga karena Allah. Dengan harta kita, juga dengan harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tidak punya modal sedikit pun. Sehingga sebenarnya kita harus selalu sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan kita tidak memiliki apa-apa. Kalaupun toh kita menggunakan apa yang kita dapatkan dari Allah, kita gunakan untuk taat, itu kembalinya kepada kita. Seluruh makhluk tidak mau taat, Allah tidak turun pangkat sebagai Tuhan. Seluruh manusia mentaatinya dan tidak bertambah pangkatnya Tuhan. Allah tetap Tuhan, kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Itulah sehingga nikmat Allah kita sadari ketika kita mengucapkan wa ni'mata, nikmat-nikmat yang telah kita nikmati itu sangat banyak sekali. Tapi sayang, Quran juga menyindir, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kebanyakannya ingkar kepada Tuhannya. Begitu banyak nikmatnya, ternyata banyak manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebanyakan ingkar, yang syukur bagaimana? Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi ternyata manusia itu
yang bersyukur jumlahnya sedikit. Oleh karena itu para jamaah, bersyukurlah kita punya kemampuan, kita diberi kesempatan, diberi kesehatan. Kita berhaji itu pun juga semuanya atas intervensi, atas sumbangsih, atas campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita pahami dan kita dalami. Sehingga di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seorang pemuda tawaf. Dari putaran pertama sampai putaran ke-7, doanya sama. Dalam tawafnya dia selalu berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit, masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Dari putaran pertama tawaf sampai putaran terakhir, doanya cuma satu. Dia menginginkan dimasukkan dalam kelompok golongan yang sedikit. Ketika dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kenapa doamu seperti itu? Lalu sang pemuda ini membacakan surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Wahai Amirul Mukminin, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, dan aku ingin masuk dalam kelompok yang sedikit ini. Maka oleh karena itu, kita dapat nomor porsi saja bersyukur. Dapat nomor porsi belum tentu dapat kuota untuk berangkat. Apalagi kita sudah dapat kuota lagi, dapat nomor porsi lagi, siap berangkat, tinggal menunggu keadaannya saja. Itu juga sudah nikmat. Nikmat yang tak terkira. Dan sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Dan saya tidak ingin para jamaah semuanya termasuk orang-orang yang ingkar atas nikmat Allah ini. Sehingga kita menjaga diri agar kita tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang menyadari bahwa nikmat itu sebagai sebuah nikmat ketika nikmat itu berpisah dengannya. Ketika sehat dia tidak sadar sehat itu nikmat. Ketika sakit sehatnya pergi, baru dia sadar ternyata sehat itu nikmat. Ketika dia melihat dengan sempurna, dia tidak menyadari itu nikmat. Ketika kena penyakit matanya sehingga terbatas penglihatannya, baru dia sadar bahwa selama ini melihat itu adalah nikmat. Sehingga nasihat Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam, orang yang tidak mengetahui nilai nikmat, orang yang tidak mengetahui nilai nikmat saat memperolehnya, maka ia akan mengetahui saat hilangnya. Dan itu memang banyak. Saat memperolehnya, diperolehnya itu nikmat, dia tidak sadar. Tapi ketika hilang, baru sadar itu adalah nikmat. Lalu bacaan talbiyah ditutup dengan laka wal mulk, kerajaan. Innal hamda, pujian, wan ni'mata laka wal mulk. Mulk adalah kerajaan, kekuasaan. Kekuasaan dari tingkat yang terkecil sampai yang terbesar, seluruh kekuasaan itu mengerucut pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kerajaan semesta alam ini, rajanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga Allah itu seringkali disebut dengan Malik. Malik itu salah satu maknanya adalah raja, penguasa. Sehingga ketika manusia mendapatkan jabatan, kedudukan, kekuasaan dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, sesungguhnya jabatan itu amanah, mestinya dalam rangka mengejawantahkan, membumikan ajaran-ajaran langit dengan kekuasaannya. Berlangsungnya nilai-nilai langit yang membumi, sehingga dia menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita berhaji, kita menyatakan laka wal mulk, kerajaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita menunggu suasana pandemi berhenti, persiapan mental, persiapan fisik, persiapan harta, kita persiapkan seefisien, seoptimal mungkin, sehingga kita berhaji benar-benar bernilai. Talbiyah kita hafal di luar kepala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
beliau menyampaikan, sesungguhnya ketika seseorang membaca talbiyah itu harus paham, itu adalah sebuah jawaban, ikrar, sesungguhnya kami memenuhi panggilanmu, pasrah kepada hikmahmu, taat kepadamu, sekarang dan seterusnya. Itulah sehingga Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Jadi Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali, Ali anaknya Abu Thalib. Berarti ini cucunya Ali bin Abu Thalib. Ketika telah memakai pakaian ihram dan telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, beliau naik ke pelana kudanya, tiba-tiba wajahnya pucat. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. Ketika baru satu kali talbiyah dibaca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pucat wajahnya, bergetar tubuhnya. Lalu dikatakan kepadanya, kebetulan namanya Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali, Ali anaknya Abi Thalib. Itu cucunya Sayyidina Ali. Lalu beliau menjawab, aku sangat khawatir ketika aku mengucapkan talbiyah ini. Allah menjawabnya, la labbaika wala sa'daik. Tidak, kamu tidak diterima, kamu tidak memenuhi panggilanmu. Itulah sehingga ketika talbiyah beliau itu ketakutan, beliau gemetar, jangan sampai memenuhi panggilan Allah, tetapi ternyata tidak diterima karena berangkat hajinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah haji yang sudah ada nomor porsinya tapi belum masuk kuota berangkat, yang sudah ada nomor porsi dan masuk kuota berangkat tapi tertunda, masa jeda menunggu keberangkatan kita gunakan sebaik-baiknya. Itulah sehingga PT Saudi Patria Wisata secara periodik setiap tanggal 10 bergiliran kita sampaikan manasik untuk menambah wawasan, mengulang-ulang agar ketika berangkat kita sudah menguasainya. Sehingga jargon yang selalu kita dengungkan, sekali berhaji bernilai. Sekali kita pergi haji harus punya nilai. Karena haji berbeda dengan umroh yang bisa diulang-ulang apa segala macam. Tapi haji itu tidak seperti itu. Kalaupun toh mengulang harus nunggu lagi, itu pun umurnya kalau mencukupi menemuinya. Kalau tidak, maka tidak mungkin lagi berulang 2 kali. Oleh karena itu kita berulang 2 kali. Berhaji bernilai. Kita hafal-hafal talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Hikmah dan makna talbiyah ini mudah-mudahan para jamaah menghafal-hafalnya sambil menyapu, sambil memasak, sehingga itu hafal di luar kepala. Apalagi kita selami maknanya, ternyata kandungannya begitu luar biasa. Demikian, semoga Allah menjaga kita, kesehatan keluarga kita, dan kita bisa berhaji dalam keadaan aman, lancar, tertib, dan yang terpenting adalah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.